kita bicara etika nih ya, etika terhadap diri sendiri, yaitu meningkatkan mutu profesi dan menjaga kompetensi dirinya. Jadi kita memang punya etika terhadap diri sendiri, tidak hanya berdasarkan SKP, tapi kita memang diminta untuk meningkatkan kualitas keilmuan yang kita miliki. Supaya pada saat kita berbicara kepada pihak lain, apalagi masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan tugas kita di dalam ADART, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kita, itu menjadi bisa terjadi. Terhadap klien tentunya kita harus bersikap tulus dan mengamalkan segala sumber keilmuan yang kita miliki. Artinya kita memang harus tampil nih dan juga menyimpan rahasia yang dipercayakan kepadanya. Sesama profesi, kita harus memperlakukan profesi kawan kita, apoteker kita secara baik. Kita nggak boleh merebut klien profesi sesama kita, apalagi menjelek-jelekan sesama apoteker. Itu sebetulnya pantang. Jadi banyak sekali orang yang bicara A, B, C, D, E seolah-olah berbuat, padahal tidak. Kalau kita bicara secara muslim itu namanya kabiro maktan. Kabiro itu besar, maktan itu dosa, jadi dosa besar. Itu menyebarkan kebencian sehingga apoteker membenci apoteker lain, itu adalah suatu dosa besar. Dan kita harus punya pemikiran yang harus lebih doa yang biasa kita lakukan. Wafi itu pandangan, wafi aini sohiro, ya kan? Pandangan kita memang kecil di mata kita, di mata Allah, tetapi wafi ayunin nasi kapiro. Kita berharap bahwa apa yang kita berikan kepada masyarakat bisa bermanfaat dan bisa digunakan kepada pihak lain. Sehingga ini kembali kepada kalian, bagaimana nanti idealisme yang tadi saya ceritakan dan kondisi realisme yang sekarang terjadi di masyarakat, kita bisa singkapi sehingga kita bisa menjadi apoteker yang bisa menjalankan keduanya. Sehingga apa? Tentunya harapan kita juga menjadi apoteker yang baik dan juga tentunya mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena kita sudah melakukan jasa pelayanan kefarmasian, kita melakukan kegiatan telefarmasi, kita melakukan kegiatan lain-lain. Dan itulah yang menjadi harapan adik-adik semua agar bisa semakin maju. Jadi ingat, be kind whenever possible, ya kan? Selalulah berbuat baik pada saat itu bisa dilakukan. Tapi yakinlah bahwa it is always possible, bahwa menjadi baik itu selalu bisa kita lakukan. Nah, ini yang menjadi pesan terakhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lili atas materi yang luar biasa. Sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Berhubung waktunya sudah mepet untuk waktu sholat Jumat, pertanyaan hanya akan saya bacakan untuk satu pertanyaan untuk Ibu Cynthia dan satu pertanyaan untuk Bapak Lili, nggih Pak. Untuk Bapak Lili dulu ada pertanyaan dari rekan sejawat Trasna Arman. Saya PC Lombok Tengah izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai apoteker secara nasional masyarakat yang menganggap dirinya paling tahu tentang obat dan memberikan obat yang kurang tepat kepada masyarakat lain di sekitarnya dengan mengonsumsikan penyakit yang orang lain alami sama dengan penyakit yang pernah dia alami. Akan tetapi ketika akan kita nasihati, mohon maaf, kurang jelas ya. Ketika akan kita nasihati, dia keras kepala. Terima kasih. Sudah jelas Pak pertanyaannya Pak? Perlu saya bacakan kembali? Jelas Mbak Widya. Oke. Dan itu sering terjadi ya. Iya benar Pak. Masyarakat itu pasti merasa kadang-kadang lebih pinter. Benar. Kenapa dia merasa lebih pinter? Karena dia ngomong duluan. Itu caranya sebetulnya sederhana. Misalnya Mas Rifki
punya pendapat yang jauh, ya kan? Nah, jauh lebih keras daripada saya. Yang kita lakukan itu satu, communicating and listening. Jadi kita dengerin aja dulu, ya kan? Dengerin terus. Nah, pada saat kita mendengarkan, jangan dipotong ya. Inti kita melakukan pemberian nasihat kepada orang lain itu kita tidak boleh memotong pembicaraan. Ini kuncinya. Jadi dengarkan saja, sudah sampai selesai. Nah, pada saat kita mendengarkan dia, maka kita tahu ada beberapa hal yang kurang tepat. Karena apa? Karena dia taunya kalau saya pusing, pasti pokoknya kalau hipertensi ini tengkuknya aja ini sakit. Kalau tengkuknya sakit berarti kamu pasti hipertensi, ya kan? Padahal bisa jadi itu lagi kolesterol, ya kan? Barangkali dia juga lagi atau rematik, itu terjadi bermacam-macam. Sehingga apa? Kita kan punya skillnya, kita punya kompetensinya. Nah, setelah dia menjelaskan semua, baru kita jelaskan sesuai dengan kemampuan komunikasi kita. Komunikasi kita itu kan kalau kita IAI kan ada dagu sibu, ya kan? Nah, dagu sibu itu sebagai dasar yang kita kembangkan untuk memberikan pemahaman kepada pasien kembali, ya kan? Itu macam-macam. Misalnya kamu jangan minum obat ya, karena kalau kamu minum obat sering-sering nanti kamu malah ginjalnya rusak. Itu benar apa enggak? Kan? Nah, padahal kan itu salah, itu kan tergantung, ya kan? Nah, itu harus kita bisa menjelaskan, dan saya yakin kita sebagai seorang apoteker pasti bisa menjelaskan. Kalau kita sudah bisa menjelaskan pelan-pelan, insya Allah dia pasti menerima. Tapi ada syaratnya. Dengarkan dulu penjelasan dia itu bicaranya sampai selesai. Kalau dipotong pasti nggak akan masuk. Nah, mungkin gitu Mbak Widya. Ya, baik Pak. Untuk apoteker Trasna sudah jelas ya atas pertanyaan, atas jawabannya. Kuncinya adalah communicating and listening, kembangkan dagu sibu untuk pasien. Terima kasih Pak Lili. Monggo. Selanjutnya pertanyaan kedua akan diberikan kepada Ibu Apoteker Cynthia. Pertanyaan dari Apoteker Ipung Marfuah. Apotek tadi dijelaskan resep manual, harus resep manual. Itu penangkapan pribadi saya. Nah, untuk apotek yang bagaimana yang bisa telemedicine? Kemudian ada pertanyaan kedua dan ketiga, nggih, Ibu. Pertanyaan kedua itu, apakah pengadaan obat lewat aplikasi diizinkan tanpa adanya SP atau surat pesanan, atau SP menyusul? Maaf, saya baru terjun di dunia apotek komunitas. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana follow up atau bentuk tanggung jawab apoteker ketika pengiriman obat ke pelanggan? Begitu Bu, pertanyaan dari Apoteker Ipung Marfuah. Monggo Ibu Apoteker Cynthia, silakan menjawab. Ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya ada keperluan di luar. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar yang dengan... pertama tadi pertanyaannya, apakah kedengaran? Terdengar dengan jelas, Kurang Bu. dengar ya? Ya, terdengar, Bu. Oke. Yang pertama tadi lebih ke aspek yang mana? Maaf. Apotek tadi dijelaskan secara manual, harus resep manual. Itu penangkapan pribadi saya gitu. Oke. Kalau resep, kalau pasien punya resep manual, maka tugas dari apotek yang bergabung dengan komunitas PSEF maupun yang memfasilitasi penjualan secara daring, dia wajib melakukan pengambilan resep tersebut. Apabila pasien itu datang ke platform PSEF yang sudah terdaftar di Kemenkes sebagai PSEF penyelenggaranya, maka dia bisa melakukan konsultasi. Kalau konsultasinya dia lewat resep elektronik, apakah resep itu perlu diambil? Tentunya ada fasilitas sendiri dari PSEF itu yang bisa memberikan resep elektronik tersebut kepada apotek rekanan. Nah, rata-rata PSEF yang ada di Indonesia memiliki sistem closed system dan juga membuka opsi untuk yang open system. Di mana open system ini, maka pasien itu bisa mengupload resepnya. Kemudian tugas dari apotek yang melayani adalah mengambil resep manual itu dari pelanggan, berbarengan di saat pengiriman obat juga bisa, atau dilakukan secara terpisah. Ini kembali lagi perlu diatur secara SOP masing-masing.
Kemudian untuk pengadaan obatnya melalui aplikasi. Nah, aplikasinya aplikasi apa? Kalau aplikasinya adalah aplikasi PSCF, di mana yang ini untuk memfasilitasi ekosistem dari pasien untuk bertemu dengan tenaga medis, maka tidak boleh. Harus tetap menggunakan SP, di mana pasien penyelenggaranya sebagai penyelenggara kefarmasian atau sarana kefarmasian itu melakukan pengadaannya di PBF yang sudah berizin secara resmi. Tapi kalau misalnya apoteknya melakukan di luar itu, harusnya tidak bisa, maka nanti akan ada sanksi dan teguran dari penyelenggara PSCF. Kalau beberapa PSCF yang saya tahu, dia sudah bisa membaca pola perilaku dari pasien yang mau beli. Padahal dia bukan pasien, tapi ternyata untuk melakukan pengadaan. Nah, itu otomatis akan diblokir. Sedangkan yang terakhir pertanyaannya terkait apa? Mohon maaf, bisa diulangkah? Bagaimana follow up atau bentuk tanggung jawab apoteker ketika pengiriman obat ke Oke. pelanggan? Ya, follow up dari apoteker ini sebagai tanggung jawab, jika kalau adanya pelanggaran pasti melakukan sanksi. Memberikan sanksi kepada apotek yang melayani apotek yang bekerja sama. Sanksinya macam-macam. Bisa sanksi administratif maupun sampai sanksi tertulis, yang dimana akan dilakukan penutupan sementara seperti itu. Apakah Baik. sudah terjawab Sudah, semuanya? sudah Ibu Cynthia. Terima kasih atas jawabannya, sangat jelas, ringkas ya. Sebelum akhir acara, saya memohon untuk Ibu Cynthia dan Pak Lili untuk memberikan closing statement untuk acara kali ini. Monggo, Ibu Cynthia dulu memberikan closing statement. Oke. Closing statement dari saya, tetaplah semangat dalam memberikan pelayanan. Lakukanlah itu seolah-olah untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda menetapkan standar untuk diri Anda sendiri seperti apa, harusnya pasti yang paling layak, paling baik. Lakukanlah itu kepada pasien-pasien Anda maupun masyarakat setempat. Dan tetaplah belajar, jadilah apoteker yang senantiasa beradaptasi terhadap perubahan keadaan, bukan apoteker yang cenderung maunya stagnan aja dan nggak mau berubah. Jadikanlah hadirmu sebagai jati dirimu. Terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Cynthia. Tepuk tangan mungkin bisa ya secara virtual untuk quotes-nya hari ini. Terima kasih Ibu Cynthia. Selanjutnya closing statement dari Bapak Lili. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Kalau pesan saya kepada seluruh adik-adik, teman sejawat, apoteker sekalian, tentunya semakin banyak kita selalu belajar, dan belajar. Dan juga jangan lupa kenal seluruh masyarakat di sekitar Anda, karena kita saat ini adalah trennya menjadi family pharmacist. Jadi semakin kita mengenal seluruh warga di sekitar kita, maka insya Allah semua warga di sekitar kita juga akan meminta kita apabila mereka membutuhkan terkait dengan obat. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili atas closing statement-nya dan pemberian materi yang sangat luar biasa. Beri aplaus juga untuk Pak Lili secara virtual ya. Baik, di akhir acara saya akan memberikan penutupan atau closing dan juga kesimpulan. Dari pemaparan materi dari Ibu Apoteker Cynthia tadi, saya tersentil ya, apoteker itu harus mengupgrade diri dengan regulasi. Jangan hanya stuck, kita harus meningkatkan kompetensi diri sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Itu ya Bu yang ditekankan tadi. Sangat-sangat ini ya, membekas ya. Kemudian untuk kesimpulan dari pemaparan materi dari Bapak Lili tadi yang sangat membekas untuk saya yaitu adalah 3 titik yang diberatkan untuk seorang apoteker menjadi profesional, yaitu adalah skill, knowledge, dan attitude. Ya Pak, benar Pak. Kemudian communicating and listening buat apoteker itu sangat penting sekali, super sekali. Baik, rekan sejawat yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar sesi 3 dan sesi 4 sudah terlaksana dengan baik. Semoga ilmu dan pengalaman yang didapat, semoga ilmu dan pengalaman yang didapat bermanfaat dan membuat kita semua bergerak untuk lebih maju. Dan akhir kata, saya Apoteker Widya Pangestika, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja.
acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara Mbak Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Mbak Widya Pangestika. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada moderator untuk sesi yang kedua yang sudah membawakan acara dengan sangat luar biasa sekali, di mana diikuti mulai dari narasumber menyampaikan materinya sampai ke tahap sesi tanya jawab. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Lili. Halo Pak Lili, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Cynthia. Ya, baik. Selanjutnya kita sesi foto bersama, yang mana nanti akan saya pandu untuk sesi foto bersama, mulai dari 3, 2, 1. Nanti saya pandu gitu ya Pak, Bu. Oke, baik, saya hitung mulai dari sekarang. Baik, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi dengan sesi tanya jawab untuk moderator dan narasumber kita yang tidak kita ragukan lagi kemampuannya, yaitu Bapak Lili dan Ibu Cynthia. Baik, kita sampai di sesi berikutnya. Nanti ada pemaparan video dari sponsorship yang sudah mensponsori acara webinar IWPG PDIAI Jawa Tengah. Kita saksikan videonya. Gue Irfan, pengantar profesional. Tiap subuh nganter istri belanja buat keperluan bisnis catering. Terus nganter anak gue sekolah sampai depan kelas. Siangan dikit ke kantor. Nganter catering istri buat karyawan-karyawan yang pada kelaparan. Habis itu nganter orang-orang yang gue kenal seharian. Karena itu gue terlalu penting untuk sakit. Bayangin kalau gue sakit, siapa yang nganter mereka semua? Makanya gue harus fit. Caranya minum Fituno 2 kali sehari. Fituno dengan Trivito Extra membantu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit. Hujan, panas, GPS error, gak akan bikin gue drop. Harus fit, minum Fituno. Baik, berikut tadi video yang sudah kami tayangkan, di mana nanti ada sponsorship yang mau mempresentasikan terkait dengan produk atau informasi yang nanti akan disampaikan kepada para peserta, yaitu sponsorship dari Kimia Farma. Untuk waktunya saya persilahkan. Mohon maaf Pak, audionya belum terdengar. Halo cek, Ya, Pak sudah. sudah terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Kepada siang. teman-teman IMPG Jawa Tengah dan Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Muhammad
Muhammad Haikal Airlangga dari Kimia Farma. Di sini saya sebagai divisi marketing untuk